Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan di sini nama saya Al-Kabil Ma'ruf dengan NIM 2020-13151. Saya berasal dari Universitas Muria Kudus. Ya, di sini saya akan menjelaskan tugas atau paparan sistem informasi salon berbasis web. Ini mencakup diagram bisnis use case, 2 diagram sistem use case, 3 skenario use case. Ya, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini mulai dari diagram bisnis use case. Ini diagramnya yaitu ada 3 orang, ya, pengunjung, penjaga salon atau admin, dan pimpinan. Di sini pengunjung telah melakukan daftar di aplikasi atau proses web di salon tersebut atau aplikasi saya, dan teman-teman juga akan mendaftar anggota. Setelah itu login, pencarian produk, memilih produk, dan mengembalikan produk. Di sini menjaga salon yaitu menyetujui dan form pendaftaran setelah pengunjung daftar anggota, yaitu login, mengonfirmasi, penjaga salon atau admin salon, pencarian produk, memilih produk. Di sini admin salon atau penjaga salon atau memasukkan data salon, menyetujui atau menolak. Ya, setelah itu memilih produk, itu menyetujui atau menolak itu include-nya, dan mengembalikan produk. Di sini memverifikasi barang produk tersebut dan merekap data, membuat laporan. Setelah itu ACC dari pemimpinan atau tidak. Ya, ini gambar satu. Di sini gambar kedua yaitu diagram bisnis sistem use case. Di sini ada 2 orang, yaitu pengunjung dan penjaga salon atau admin. Pengunjung yaitu mendaftar anggota, login, pencarian produk, memilih produk, mengembalikan produk, dan penjaga salon yaitu mengonfirmasi dan pengadaan barang dan pembuatan laporan. Ya, di sini gambar kedua. Di sini ketiga yaitu skenario use case. Di sini skenario use case aktor utamanya itu pengunjung salon, aktor tambahan itu petugas salon, dan nama use case yaitu mendaftar anggota. Tujuan use case melakukan mendaftar untuk menjadi anggota. Kondisi awal pastikan sudah masuk ke halaman website perpustakaan. Kondisi akhir mendapat konfirmasi bahwa pengunjung sudah menjadi anggota perpustakaan. Dan yaitu alur optimistiknya yaitu pilih pada menu daftar, setelah itu menginput data diri pada form yang telah disediakan, mengirimkan data diri yang sudah diisi dengan benar. Setelah itu petugas salon menyetujui form request pengunjung untuk mendaftar sebagai anggota. Nomor 5 itu tunggu beberapa saat, sistem memberikan informasi bahwa pengunjung berhasil mendaftar sebagai anggota. Dan alur pesimistiknya yaitu sistem mengalami error. Ya, tidak ada sistem yang sempurna. Yaitu sistem mengalami error, maka data diri tidak dapat terkirim. Jadi harus menunggu beberapa saat kemudian menginput kembali. Tabel kedua yaitu aktor utamanya pengunjung dan petugas salon. Aktor tambahan tidak ada atau belum ada, tapi tidak ada juga bisa. Nama use case itu melakukan login. Tujuan use case melakukan login untuk dapat masuk salon dan melakukan aktivitas salon. Kondisi akhir pastikan sudah masuk ke dalam masuk salon. Kondisi akhir yaitu muncul tampilan salon. Alur optimistiknya yaitu masuk ke menu login, pilih pengunjung untuk mengunjungi dan tugas untuk tugas. Dua itu menginputkan username dan password masing-masing. Nomor 3 yaitu sistem mengecek valid atau tidaknya data yang dimasukkan, yaitu data yang dimasukkan oleh pengunjung salon dan petugas salon. Jika berhasil, maka akan muncul tampilan menu-menu yang ada pada website. Dan alur pesimistiknya yaitu jika terjadi atau terdapat kesalahan pada penginputan username dan password, maka tidak dapat masuk, maka harus melakukan penginputan ulang. Tabel 3 yaitu waktu utamanya petugas salon. Di sini atau tambahannya tidak ada, nama use case pengajaran produk,
Tujuan use case-nya masukkan data salon. Kondisi awal pastikan sudah masuk halaman website salon, dan kondisi akhir menampilkan pesan terakhir disimpan. Ya. Alur optimistiknya itu petugas salon melakukan login, memilih ke form pengadaan salon. Ya, 3 masukkan data-data produk pada salon kolom yang ada. 4 kemudian simpan. Ya, di sini alur pesimistiknya yaitu sistem error. Ya, sama kayak tadi yang tabel pertama. Ini tabel ketiga juga sama, sistem error, sehingga dapat melakukan penyimpanan buku. Maka harus diulangi penyebutan dan data buku atau reload kembali. Di sini tabel keempat yaitu aktor utama pengunjung atau tambahan petugas salon, nama use case pimpinan produk salon, nama use case pengunjung dapat melakukan aktivitas pimpinan produk salon, dan kondisi awal pastikan sudah masuk halaman website salon. Ya. Dan kondisi akhir output berupa tampilan yang menampilkan data produk salon yang dipinjam. Dan alur optimistiknya yaitu pengunjung melakukan login, pengunjung memilih menu daftar produk, pengunjung masukkan kata kunci pencarian pada mesin pencari yang ada dalam daftar produk salon. Dan yaitu setelah nomor 3 itu sistem menampilkan hasil pencarian yang paling sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Setelah sesuai. Nah, itu contoh pengunjung masukkan atau mau meminjam hair dryer pada website salon. Setelah itu sistem menampilkan hasil pencarian yang paling sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan, itu hair dryer salon yang akan dipinjam oleh pengunjung tersebut. Setelah itu pengunjung dapat memilih buku barang, maaf ya, apa yang dicari, kemudian pilih tombol pinjam. Ketujuh, petugas salon menyetujui atau menolak pinjaman. Dan alur pesimistiknya yaitu kesalahan ketika masukkan kata kunci, maka sistem menampilkan pesan bahwa pencarian tidak ditemukan. Dan salah satu contoh pengunjung menginputkan barang kipas angin, salah satu contoh ya. Maka sistem atau kata kuncinya tidak ditemukan karena di website salon tersebut tidak menyediakan booking kipas angin ya. Tabel 5 yaitu terutamanya pengunjung salon, terutama petugas salon, use pengembalian produk salon, tujuan use mengembalikan produk salon yang telah dipinjam, dan kondisi awal pastikan bisa masuk ke dalam data salon, kondisi akhir pesan produk salon berhasil dikembalikan. Alur optimistiknya itu pengunjung melakukan login, memilih menu menekan salon, masukkan data produk, petugas salon memverifikasi pengembalian buku. Nomor 5 menampilkan informasi denda jika pengembalian terlambat. Nah, alur pesimistiknya itu kesalahan ketika masukkan data salon yang dikembalikan tidak sesuai dengan daftar produk salon yang dipinjam, maka sistem menampilkan pesan gagal pengembalian produk salon. Tabel 6 yang terakhir yaitu terutama petugas salon atau tambahan pimpinan, nama isi pembuatan laporan. Tujuan use case itu pimpinan mengetahui segala aktivitas yang ada di salon. Ya, dengan kondisi awal pastikan sudah masuk ke dalam website salon, kondisi akhir konfirmasi dari pimpinan salon bahwa laporan telah diterima. Lalu optimistiknya yaitu petugas salon melakukan login, merekap data anggota dan pimpinan pinjaman, data pada pengembalian dalam 1 bulan, membuat laporan bulanan, mengirimkan laporan ke pimpinan melalui sistem, dan pimpinan salon mengakses laporan. Ya, alur pesimistiknya kesalahan dalam merekap data, ya, sehingga jadi kesalahan dalam pembuatan laporan. Ya, sini sudah saya jelaskan tentang informasi salon berbasis web, ya, dengan mencakup diagram bisnis sistem use case, diagram sistem use case, dan skenario use case. Apabila ada salah kata maupun salah ucap, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.